Saya sharekan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mewakili pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tojo Una-Una. Mungkin saat ini diwakili oleh Pak Sek, tapi tadi dihubungi Bapak lagi di bandara sehingga beliau nanti mungkin 5-10 menit ke depan akan join dan juga memberikan arahan dalam kegiatan Zoom kita di pagi hari ini. Yang kami hormati jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bapak Ibu sekalian pengawas penyelenggara pemilu se-Kabupaten Tojo Una-Una yang berkenan hadir di pagi hari ini. Pertama-tama kembali lagi kami mengajak semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kami bisa dapat bertemu dalam Zoom di pagi hari ini untuk mendapat suatu sosialisasi terkait program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu untuk tahun ini dan tahun depan. Bapak Ibu sekalian, jadi latar belakang kita melakukan sosialisasi ini adalah sudah merupakan suatu kewajiban juga kami menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu program pemerintah bagi seluruh pekerja baik yang formal maupun informal. Seperti itu, dan juga memang sudah ada rencana kerjasama dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bersama penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dan untuk saat ini karena Bawaslu-nya baru disosialisasikan sehingga belum ada yang terdaftar, tapi harapan kami ke depannya setelah disosialisasikan ini Bapak Ibu bisa segera terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga nantinya pada saat melakukan atau menjalankan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilu itu bisa aman dan terjamin dari risiko-risiko yang selalu ada dalam pekerjaan kita. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Bapak Ibu sekalian, ini kami lanjut dengan penjelasan dari program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sambil menunggu Pak Seknya hadir atau join dalam Zoom ini sehingga nanti bisa Bapak melakukan arahan kepada kita sekalian. Oke Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kurang jelas akan lanjut ke diskusi setelah arahan dari Pak Sek. Ini kita lanjut dengan dasar hukum. Dasar hukum untuk penyelenggara pemilu ini, baik yang badan ad hoc di KPU maupun Bawaslu, apa? Nah ini dari Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021. Jadi Inpres ini sudah dikeluarkan tahun 2021, di mana ada beberapa kementerian, kemudian gubernur dan wali kota yang memang diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja, baik yang formal atau yang disebut penerima upah, kemudian yang informal atau bukan penerima upah, termasuk juga non-ASN dan penyelenggara pemilu di wilayah untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian didukung juga dengan peraturan dari Bupati Tojo Una-Una sendiri, karena memang pemerintah Tojo Una-Una ini mendukung juga program kami selaku program pemerintah, bagian dari program pemerintah.
menginstruksikan atau mendorong untuk seluruh lembaga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu dasar hukum kami melakukan perlindungan bagi penyelenggara pemilu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya tunjukkan contoh implementasi di daerah lain yang memang sudah berjalan. Ini hanya beberapa yang saya tunjukkan, tapi memang sudah beberapa banyak daerah yang sudah jalankan. Ini Bawaslu di daerah Karimun, di Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau. Kemudian ini yang di Parepare. Parepare ini baru bulan lalu kalau tidak salah terdaftar. Kemudian ini contoh manfaat yang sudah diterima oleh ahli waris karena dari Panwaslu-nya sudah menjadi peserta aktif dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini contoh ahli waris dari Panwaslu yang meninggal saat menjalankan tugas dan menerima santunan bagi santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo. Baik, kemudian ada juga dari Kabupaten Klaten ini ada yang meninggal karena sakit sehingga santunan dikasih kepada ahli warisnya. Pejabat daerah ini baik Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Bawaslu Pak Abbas yang saat ini sudah join. Bapak nanti setelah materi mungkin kami mohon untuk bisa dapat memberikan arahan juga kepada kami semua. Kami lanjut dengan materinya. Oke, Bapak Ibu, ini kami tunjukkan juga kepesertaan dari penyelenggara pemilu lainnya, itu Badan Ad Hoc KPU, yang saat ini sudah berjalan, sudah 80% terdaftar. Ini salah satu contoh adalah PPS Desa Lemoro, kita sudah serahkan kartu pesertanya kemarin, kemudian Desa 3 Pulau, PPS Desa 3 Pulau juga sudah diserahkan, dan ada beberapa desa lainnya yang memang sudah terdaftar, dan akan kami serahkan atau distribusi kartunya dalam minggu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk segmentasi kepesertaan, karena Bapak Ibu sekalian ini adalah penerima upah, artinya dalam menjalankan tugas akan menerima upah setiap bulannya sehingga masuk dalam segmentasi peserta penerima upah. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada yang dari kecamatan, kelurahan, dan desa, dan juga pengawas TPS. Pengawas TPS ini mungkin pada hari H pemilu itu dilaksanakan ya. Kemudian berapa program yang Bapak Ibu sekalian nanti akan didaftarkan, yaitu 2 program utama. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, dan yang kedua adalah jaminan kematian. Oke, nah ini saya jelaskan manfaatnya masing-masing. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Sebelum masuk di manfaatnya, saya jelaskan dulu ruang lingkupnya. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini diberikan untuk melindungi Bapak Ibu sekalian dalam aktivitas kerja, di mana pada saat mulai berangkat kerja, kemudian melaksanakan tugas, kemudian pulang dari tempat kerja ataupun dalam perjalanan dinas, itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika tidak diminta-minta terjadi risiko kecelakaan dalam bekerja, akan diberikan beberapa manfaat. Yang pertama adalah biaya perawatan tanpa batas biaya atau unlimited. Jadi ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, Bapak Ibu sekalian akan
didapatkan perawatan tanpa batas biaya, masuk ke rumah sakit yang sudah kerjasama atau klinik atau puskesmas terdekat yang sudah kerjasama, dengan menunjukkan kartu atau KTP, itu akan langsung ditangani dan tanpa ada biaya perawatan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah santunan tidak mampu bekerja. Nah, santunan tidak mampu bekerja ini diberikan kepada peserta aktif yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Nah, pada saat diperiksa oleh dokter, dokter menyarankan untuk harus istirahat, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Nah, jika atas keterangan dokter, si peserta atau pekerja ini harus beristirahat, kita berikan manfaat namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi selama diminta beristirahat, mungkin contoh 2 bulan, itu akan kita berikan 100% upah. Dalam hal ini minimal upah adalah UMK, itu tiap bulannya. Jadi sesuai dengan keterangan dokter berapa lama istirahat. Kemudian ada yang namanya santunan meninggal akibat kecelakaan kerja. Nah, jika terjadi risiko kecelakaan kerja dan mungkin kecelakaan kerjanya berat dan tidak diminta meninggal dunia, santunan yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar 48 kali upah. Jadi kalau seumpamanya terjadi risiko meninggal akibat kecelakaan kerja dan upah yang didaftarkan adalah upah UMK, artinya 48 kali upah itu sebesar 124 juta rupiah diberikan kepada ahli waris dari peserta tersebut. Ada juga yang namanya santunan cacat tetap total, itu 56 kali upah. Kemudian ada yang namanya manfaat beasiswa Bapak Ibu sekalian untuk maksimal 2 orang anak yang ditinggalkan jika ayahnya atau ibunya yang menjadi peserta aktif itu mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Nah, ini program home care dan back to work ini sudah ada tapi masih dalam proses kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dengan manfaat yang kedua, yaitu jaminan kematian. Nah, bahasa sederhananya Bapak Ibu sekalian untuk jaminan kematian adalah ini yang penting sukses meninggal Bapak Ibu. Nah, di sini diberikan kepada ahli waris jika peserta itu mengalami risiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Nah, kalau yang tadi 48 kali gaji adalah meninggal akibat kecelakaan kerja. Sedangkan ini meninggal tanpa melihat penyebab lainnya di luar kecelakaan kerja. Artinya gini Bapak Ibu, jika contoh sakit kemudian meninggal, nah itu dapat manfaat jaminan kematian, yaitu sebesar total 42 juta rupiah kepada ahli waris. Atau mohon maaf Bapak Ibu sampai kepada meninggal yang tidak wajar, contoh dibunuh atau mohon maaf bunuh diri. Nah itu juga kami tetap berikan total manfaat santunan bagi ahli waris sebesar 42 juta rupiah. Oke. Untuk jaminan kematian Bapak Ibu, ini ada manfaat beasiswa juga sama dengan keluar dulu. Tapi ini akan diberikan jika kepesertaan sudah mencapai 3 tahun. Jadi kepesertaan sudah mencapai 3 tahun. Bagaimana kalau belum mencapai? Artinya ahli waris hanya mendapatkan santunan kematian sebesar 42 juta. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk besaran iurannya untuk 2 program utama ini adalah total Rp14.037. Nah, itu per orang per bulan. Jadi sistem pembayaran itu Bapak Ibu bisa juga didaftarkan atau dibayarkan sekaligus mungkin per 3 bulan. Jadi kalau bulan ini
atau per 1 Juni itu dibayarkan, bisa bayar per bulan, bisa juga bayar per 3 bulan ke depan, atau bayar 6 bulan ke depan, atau bahkan 12 bulan ke depan, supaya nanti sudah tidak mikir lagi bayar per bulannya. Seperti itu. Jadi otomatis langsung setor sekalian. Oke. Nah, ini Bapak Ibu skema yang kami buatkan untuk proses pendaftaran dan pembayaran. Nanti bisa didiskusikan untuk setiap kecamatan, bisa dikolektif pendaftaran dan pembayarannya itu melalui mungkin korseknya atau bendaharanya. Jadi pengumpulan data kami agendakan mulai dari hari ini sampai nanti tanggal 9 Juni. Supaya dalam bulan Juni itu bisa semua terdaftar. Kemudian pendaftarannya itu nanti ketika data sudah dikumpulkan bisa didaftarkan paling lambat tanggal 10 Juni. Kemudian pembayarannya per orang Rp14.037 ataupun seperti tadi disampaikan bahwa pembayarannya bisa sekaligus 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Itu secara kolektif bisa paling lambat tanggal 14, dan kemudian pembayarannya itu bisa paling lambat tanggal 15, sehingga diharapkan pertengahan bulan Juni itu semua jajaran dari Panwaslu itu bisa terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk penyerahan kartunya Bapak Ibu, kami akan lakukan paling lambat dalam 7 hari kerja untuk distribusikan ke masing-masing anggota. Oke. Baik Bapak Ibu, itu sosialisasi singkat di pagi ini terkait program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ini ada kontak person dari saya dan tim. Nanti Bapak Ibu bisa catat. Nanti mungkin setelah ini apakah kita akan buat grup supaya bisa gampang koordinasi, atau bagaimana ke depannya nanti berlanjut dalam diskusi. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Salvia Latuhihin selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tojo Una-Una yang telah menyampaikan materi singkat terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, ternyata di dalam room meeting ini sudah hadir Ketua Bawaslu Tojo Una-Una, Dr. Randus Abbas. Bapak, selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, ini kita masuk aja dulu ke acara sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una kepada Dr. Randus Abbas. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPJS Una-Una. Oh yang ada di ini, alhamdulillah kita via daring dan mendengar suara. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mungkin singkat saja, sebagai Ketua Bawaslu Tojo Una-Una, memang dari awal kami sudah didatangi oleh BPJS dari Tojo Una-Una, salah satu anggota di kantor kami, untuk menawarkan ketenagakerjaan yang dimaksud tadi. Namun sampai hari ini kami belum ada menghubungi kembali, karena memang kami sudah mensosialisasikan kepada teman-teman untuk mendorong kepada jajaran kami bahwa sangat manfaat yang sangat penting untuk membantu kita semua dalam jaminan sebagai kesehatan dalam bentuk pekerjaan kita kan risiko. Jadi kami agak terlambat untuk merespon ini karena memang
kita butuh waktu untuk meyakinkan jajaran kami untuk masuk secara langsung di dalam BPJS ini. Namun dengan waktu yang diberikan tadi, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dorongan lagi, untuk memberikan dukungan kembali kepada teman-teman atau jajaran kami, baik di tingkat sekretariat Bawaslu Kabupaten maupun Panwas Kecamatan dan Sekretariat dan Panwas Kelurahan Desa yang sudah lebih 6 bulan saja dilantik. Nah, namun mungkin nanti pada dekat-dekat pemilu masih ada lagi jajaran kami akan kami bentuk, yaitu pengawas TPS. Nah, itu pun mungkin masih lama. Itu umurnya cuma 1 bulan saja. Tetapi Panwas Kecamatan ini agak cukup lama dengan Panwas Kelurahan Desa. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kami tetap untuk mendukung ini program ini karena memang manfaat dan penggunaannya itu ataupun memang fungsinya itu sangat tepat untuk dalam pekerjaan kami, karena memang banyak tantangan dan risiko yang mungkin tidak akan kita bisa bayangkan pada saat voting day nanti. Dengan melaksanakan pekerjaan mungkin sampai tidak tidur 1 malam untuk melakukan pengawasan, bisa jadi kita akan jatuh sakit. Tapi dengan adanya ini insya Allah ada mendapat keringanan kalau ada memang jaminan dari BPJS ini untuk jaminan keselamatan pekerjaan. Nah, untuk itu harapannya Bawaslu ke depan kita akan tetap mendorong kawan-kawan jajaran kami untuk masuk secara langsung di dalam program ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan, saya pikir itu 14.000 sekian per bulannya bisa dicicil menjadi 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Tapi itu tidak terlalu memberatkan karena memang kontingnya itu atau tujuannya sangat baik. Saya kira sekali lagi bagi kami sebagai pimpinan lembaga ini sekali lagi untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada program di sini untuk senantiasa kami untuk memaksimalkan teman-teman di jajaran kami untuk masuk di jajaran BPJS ini, sehingga memang nantinya akan kita rasakan itu manfaatnya bagaimana apa yang disampaikan tadi. Saya kira itu saja harapannya dari saya sebagai Ketua Bawaslu. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andus Abbas selaku Ketua Bawaslu Tojo Una atas pembukaannya. Semoga Bapak Dr. Andus Abbas selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatan. Bapak Ibu, di kolom chat sudah kita share terkait materi hari ini ya Bapak Ibu, bisa di-download atau dibaca-baca lagi. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung masuk aja ke diskusi tanya-jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin ada unek-unek atau ada pertanyaan terkait manfaat atau materi dari BPJS Tenaga Kerja yang sudah disampaikan oleh Ibu Salvia tadi, boleh bertanya. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Langsung aja Bapak Ibu langsung raise hand atau bisa langsung bertanya aja gitu. Pada Bapak Ibu kita persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Panwascam Ampana Kota ya, Bapak dipersilakan. Iya, saya Panwas Ampana Kota ingin bertanya Pak terkait BPJS. Ini yang saya paham, yang saya ketahui BPJS ini selama ini sebagai jaminan kecelakaan dalam kerja. Artinya apakah bisa ini BPJS seandainya kita tiba-tiba dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang sakit, apakah BPJS ini ada tanggungan untuk keluarga juga, anak atau istri yang tiba-tiba sakit dan perlu perawatan, sementara kita punya kartu BPJS itu yang kita mau gunakan untuk jaminan kesehatannya keluarga. Banyak ada anak atau istri yang sakit, apakah boleh
yang mau saya tanyakan, Pak. Siap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Muhlis, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak diberikan kepada kami. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan kita yang sudah memiliki kartu BPJS? Karena kemarin kita ini kan 2020 Panwas juga dan sudah memiliki kartu BPJS. Apakah ini bisa langsung diaktifkan atau bagaimana Pak? Atau yang sekarang ini masih aktif? Kira-kira begitu Pak, itu saja yang ingin saya sampaikan. Siap, terima kasih banyak Bapak Muhlis atas pertanyaannya, ini cukup bagus ya. Selanjutnya Bapak Ibu, satu penanya lagi di sesi pertama, dipersilahkan. Ya, baik. Izin bertanya. Silakan Bapak. Saya dari Panwaslu Kecamatan Ampana Kota. Kalau terkait batasan waktu untuk badan ad hoc, terkait mekanisme dan kontraknya bagaimana? Mungkin itu saja karena Panwas ini kan badan ad hoc dia, Pak. Terima kasih. Bapak boleh diulangin sekali lagi Pak pertanyaannya, mohon maaf. Ya, masa berlakunya BPJS untuk badan ad hoc. Yang kami kan tinggal, kalau untuk pemilu kurang lebih efektifnya tinggal 8 bulan. Kemudian kalau diperpanjang sampai pilkada. Nah, ini yang terkait masa berlaku BPJS setelah tidak di badan ad hoc, apa dia berbatas waktu? Kami hanya di badan ad hoc saja sebagai pelanggannya BPJS Ketenagakerjaan atau bagaimana? Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja sudah ada 3 penanya di sesi pertama ini. Kepada Ibu Salvia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi ini langsung saya menjawab pertanyaan untuk 3 penanya yang pertama. Yang pertama itu adalah dari Panwas Ampana Kota, apakah BPJS Ketenagakerjaan ini seandainya dalam anggota keluarga yang sakit itu apakah ditanggung? Nah, memang tadi belum disinggung Bapak Ibu ya untuk perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian perlu kami jelaskan bahwa 2014 itu dari pemerintah pusat dibentuk 2 BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu jaminan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan ada beberapa program, salah duanya itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang tadi kami jelaskan. Jadi apakah kalau anggota keluarga itu sakit kemudian ditanggung jika punya kartu BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya tidak. Termasuk juga mohon maaf kalau Bapak sakit itu tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan karena Bapak punya BPJS Kesehatan untuk sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Jadi bedanya itu Bapak, karena kami fokusnya adalah jaminan kecelakaan dalam bekerja dan fokus untuk jaminan kematian untuk risiko kematian. Seperti itu. Dan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya didaftarkan kepada pekerja. Seperti itu. Jadi pekerja yang melakukan pekerjaan bukan anggota keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pak Mukhlis, bagaimana yang sudah punya kartu, yang mungkin dulu Bapak ya pernah terdaftar di tahun 2020 Panwaslu-nya, yang kami cek Pak, yang pasti Panwaslu
hanya terdaftar pada saat bertugas atau ada tugas atau SK sebagai Panwaslu. Nah, itu didaftarkan selama bertugas saja. Jadi setelah itu sudah nonaktif. Jadi untuk saat ini yang pernah punya kartu tahun 2020 itu dipastikan memang sudah nonaktif karena hanya berlaku pada saat menjalankan tugas ke waktu pilkada periode lalu. Nah, untuk yang periode ini menyambung dengan pertanyaan yang ketiga, masa berlakunya adalah mulai pada saat pendaftaran. Contohnya kalau per 1 Juni nanti didaftarkan, artinya mulai aktif lagi di periode 1 Juni sampai dengan efektif tugas dan tanggung jawab dilakukan yang tadi disampaikan bahwa sisa efektif masa tugas adalah 8 bulan dan diperpanjang pada saat pilkada. Jadi setelah selesai pilkada itu sudah tidak aktif lagi karena tidak membayar lagi. Kecuali Bapak Ibu ingin membayar sendiri, tapi bukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai badan ad hoc atau Panwaslu ini. Seperti itu. Karena yang kita lindungi adalah ruang lingkup sebagai Panwaslu. Kemudian Bapak Ibu mungkin nanti ada muncul pertanyaan Bapak Ibu dengan status ASN yang mungkin kalau untuk Kabupaten Tojo Una itu ada yang sudah punya kartu juga melalui wadah Korpri. Nah, itu apakah masih bisa didaftarkan sebagai Panwaslu? Masih bisa jawabannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ruang lingkup pekerjaannya berbeda. Yang satunya sebagai anggota Korpri, yang satunya sebagai Panwaslu. Jadi tidak bisa kartu yang satu dipakai untuk yang tugas tanggung jawab yang lain. Karena ruang lingkup kecelakaan kerjanya atau risiko kecelakaan kerjanya itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi dimungkinkan satu orang itu bisa saja punya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 kartu BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin demikian, kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Iya, izin menyambung pertanyaan kalau masih bisa. Izin pertanyaan, Bu. Pertanyaan, Bu. Menyangkut yang punya kartu BPJS Ketenagakerjaan di tempat kerja yang lain, apabila misalnya terjadi kecelakaan kerja, apakah bisa diklaim dua-duanya? Artinya kecelakaan BPJS di Panwaslu bisa diklaim dan bisa diklaim juga BPJS di tempat yang lain, begitu maksud saya. Kalau misalnya dua punya kartu bisa diklaim dua-duanya, begitu Bu. Terima kasih Bapak Sukri atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa kita jawab secara bergilir ya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Salvia, mohon untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Mukhlis terlebih dahulu terkait bagaimana jika saat ini sudah punya kartu BPJS Tenaga Kerja. Karena sebelumnya tahun lalu mungkin ya Pak ya sudah terdaftar juga di BPJS Tenaga Kerja, apakah kartunya bisa diaktifkan kembali atau statusnya sekarang aktif atau tidak aktif? Boleh silakan dijawab, Ibu. Oke, tadi sudah sempat saya singgung bahwa untuk yang sudah pernah terdaftar tahun lalu, statusnya apakah masih aktif atau sudah nonaktif? Kalau kami sebenarnya harus cek, tapi biasanya ini pendaftaran untuk KPU maupun Bawaslu biasanya sesuai dengan efektif jangka waktu kerja sebagai Panwaslu. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu sudah nonaktif dan apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa. Nah, ini makanya kami lakukan sosialisasi untuk pendaftaran kembali. Nanti mungkin Pak Mukhlis bisa untuk pengecekan lebih lanjut atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah pegang kartu yang sebelumnya bisa dihubungi nomor WA teman-teman tadi yang kami tunjukkan terakhir. Itu untuk melakukan pengecekan apakah masih aktif atau tidak.
Nanti kalau sudah tidak aktif, artinya Bapak Ibu dalam menjalankan tugas tanggung jawab ke depan itu harus diaktifkan kembali atau didaftarkan kembali. Seperti itu. Lanjut dengan pertanyaannya Pak Sukri ya. Untuk yang punya kartu di tempat kerja yang lain dan punya juga di didaftarkan di Panwas, apakah kecelakaan kerja bisa diklaim dua-duanya? Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu dijelaskan bahwa kecelakaan kerja artinya kita melihat ruang lingkup pekerjaan. Nah, kecelakaan kerjanya pada saat bertugas sebagai apa? Contoh yang tadi saya jelaskan bahwa sebagai PNS terdaftar sebagai anggota Korpri, punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian bertugas juga sebagai Panwaslu. Nah, ketika kecelakaan kerja, kami melihat dulu apakah kecelakaan kerja ini pada saat mengikuti kegiatan Korpri atau bertugas sebagai Panwas. Seperti itu. Kalau seumpamanya bertugas sebagai Panwas, artinya kartu yang dipakai adalah kartu Panwas. Nah, seperti itu. Jadi bukan dua-duanya Bapak Ibu. Tapi kalau terjadi risiko meninggal dunia, mungkin karena sakit, pokoknya yang di luar kecelakaan kerja, itu bisa diklaim dua-duanya. Seperti itu. Karena nanti didaftarkan ini adalah dua jaminan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau terjadi risiko meninggal dunia mungkin karena akibat sakit di luar kecelakaan kerja, itu dapatnya dua-duanya. Kalau punya 2 kartu, kalau punya 3 kartu dapat 3-3-nya. Tuh, itu bedanya. Tapi kalau kecelakaan kerja kami lihat ruang lingkupnya. Apakah pada saat bertugas sebagai Panwaslu atau mengikuti kegiatan Korpri seperti itu. Cukup jalan. Oke. Ya. Boleh saya bertanya lagi, Bu? Ya. Silakan Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan, jika selama bertugas sebagai Panwas ini terjadi resiko kematian yang bukan karena kecelakaan kerja, apakah itu bisa dijamin oleh BPJS? Saja yang dapat saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak dari Ampana Kota atas pertanyaannya. Selanjutnya, sudah ada yang raise hand ini, Ibu Tuti ya. Kepada Ibu Bendahara, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya ini masalah pembayaran atau penyetorannya Pak per bulan. Jika seandainya dari teman-teman kecamatan ada yang mengikuti program dari BPJS, ini kan semua gaji mereka masuk di rekening. Apakah pembayarannya itu supaya memudahkan bisa di auto debit dari rekening langsung atau bagaimana? Ya, terima kasih. Itu saja Pak, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Selanjutnya sudah ada yang raise hand dari Panwascam Kecamatan Kuala ya. Bapak dipersilahkan. Apa di sini? Baik, oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Menanggapi jawaban dari pertanyaan Ketua Panwaslu Ampana Kota, bahwasanya masa aktif BPJS itu hanya berlaku untuk Panwas, hanya berlaku sampai selesainya masa kerja di Panwaslu. Nah, di sini yang saya pertanyakan, nah bagaimana kalau selama masa kerja itu dimaksud, tidak pernah terjadi kecelakaan atau apa saja, apakah mungkin uang setoran kami per bulan itu bisa diambil kembali atau dianggap hangus begitu saja? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, saya lanjut dulu. Pak Guru ini. Siap. Bagaimana jika saya punya usaha pribadi kan, mau membuat BPJS,
Maksudnya persyaratan apa saja yang harus saya buat, lalu kemudian di mana tempat mengambil persyaratan itu, dan kemana kami mendaftar. Kemudian ketika sudah terdaftar, dia berlaku sampai berapa lama masa berlakunya? Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dari Panwascam Kecamatan Walai Besar ya. Ini sangat bagus ini pertanyaannya. Daripada nanti ini ya Pak ya, daripada nanti bertanya-tanya terus nanti uangnya ini hilang atau gimana, mending ditanyain sekarang ya Pak ya. Itu Siap maksud Bapak. saya kan. Benar Bapak. Terima kasih untuk sesi 2. Kita cukup dulu ya ketika penanya, nanti ada sesi terakhir. Untuk sesi kedua ini boleh langsung dijawab kepada Ibu Salvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya apresiasi antusiasnya Bapak Ibu sekalian dalam bertanya, karena memang ini kesempatan kita berdiskusi supaya tidak ada dusta lah di antara kita, jadi kita bisa semuanya mengerti terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi pertanyaan sesi kedua yang pertama adalah jika bertugas sebagai Panwas, risiko kematian bukan karena kecelakaan kerja apakah dijamin? Jelas dijamin Bapak Ibu, karena tadi selain jaminan kecelakaan kerja ada yang namanya jaminan kematian. Jadi jika di luar kecelakaan kerja, meninggal ya, tadi saya sempat sebutkan mungkin karena sakit, meninggal mendadak, kemudian meninggal yang tidak wajar pun dibunuh ataupun bunuh diri, mohon maaf, itu dijamin. Dapatnya santunan bagi ahli waris adalah 42 juta total. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pembayaran per bulan karena gaji masuk di rekening, apakah bisa di auto debit? Nah ini Bapak Ibu sebenarnya ini kita kembalikan ke pihak dari Bawaslu, dari bendaharanya mungkin kalau hadir bisa bantu untuk jawab. Tapi kemarin pengalaman, saya cerita aja pengalaman dengan KPU, untuk gaji per bulannya juga untuk badan ad hoc-nya itu masuk melalui rekening masing-masing dan infonya itu tidak bisa dipotong atau di auto debit dari rekening masing-masing, sehingga mereka mendaftarkan diri itu secara kolektif melalui bendahara masing-masing PPS atau PPK dan dilakukan penyetoran masing-masing seperti itu. Jadi ketika dapat gaji per bulannya itu langsung disetor ke bendahara masing-masing. Nanti bendahara atau siapapun yang ditunjuk, dirembuk ditunjuk untuk melakukan kolektif iuran itu langsung menyetor ke pihak kami melalui channel-channel pembayaran, bisa lewat bank, bisa lewat mobile banking, bisa lewat briling maupun agen mandiri di masing-masing daerah. Karena kalau di daerah-daerah kepulauan yang jauh dari bank itu bisa pakai juga mobile banking ataupun melalui agen-agen di sana yang terdekat, bisa juga kantor pos. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi memang sistemnya itu adalah menyetor masing-masing kolektif di ketua atau korsek atau bendahara atau orang yang udah dirembuk dan ditunjuk sebagai PIC di masing-masing kecamatan atau desa. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir dari Wabes, jika tidak terjadi risiko selama pembayaran aktif, apakah uang dikembalikan? Seperti itu. Nah, ini Bapak, karena kami jaminan sosial, didaftarkan hanya 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, di mana ini fungsinya berupa perlindungan selama bekerja. Seperti itu. Jadi jika tidak terjadi risiko, selama itu ya puji Tuhan, alhamdulillah Bapak ya, semoga memang tidak terjadi risiko karena kita tetap sehat-sehat, tetap menjalankan tugas. Nah itu iurannya tidak dikembalikan Bapak, karena bersifat asuransi, sifatnya gotong royong.
seperti itu. Nggak boleh. Nah, kami memang punya satu jaminan lagi, tadi tidak tidak disampaikan karena memang fokus kami adalah perlindungan utama, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, yang kami sampaikan memang supaya untuk diketahui aja, kami punya jaminan satu lagi adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua itulah yang bisa, jika didaftarkan bisa diklaim saldonya jika sudah tidak bekerja lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Bapak sempat tanyakan bagaimana jika Bapak punya usaha, di mana daftarnya dan bayarnya Bapak. Bapak untuk yang punya usaha, sebagai pemiliknya Bapak bisa daftar sebagai pekerja bukan penerima upah. Nah, daftarnya di mana? Bisa di Briling, bisa di Agen 46, bisa di kantor pos terdekat. Kalau untuk Kecamatan Walea mungkin ada Briling yang biasa sampai di daerah, itu bisa didaftarkan melalui Briling atau agen lainnya. Kemudian kalau seumpamanya Bapak punya usaha dan punya beberapa karyawan, nah karyawannya ini didaftarkan dengan segmen penerima upah. Seperti itu. Untuk pendaftarannya itu bisa melalui kantor cabang kami, Bapak. Untuk pembayarannya sama, Bapak bisa banyak channel pembayaran, bisa di bank, melalui mobile banking, ataupun kantor pos. Oke. Mungkin itu Bapak yang bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Salvia atas jawaban dari pertanyaannya untuk sesi kedua. Selanjutnya Bapak Ibu kita buka untuk sesi terakhir atau sesi ketiga. Di sini kita beri kesempatan juga kepada 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya dipersilakan. Oh, ini sudah ada yang raise hand lagi. Bapak Muhlis. Bapak Muhlis dipersilakan. Terima kasih, ini kesempatan yang kedua. Tadi kita sudah panjang lebar membicarakan terkait mana yang boleh diklaim, mana yang tidak. Sekarang saya menginginkan paparan dari Ibu Kepala BPJS ini terkait prosedur klaim ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Ini supaya kita tidak bingung untuk bagaimana prosedur mengklaim kecelakaan tersebut di BPJS. Apakah kita segala persyaratan apa yang harus dibutuhkan, kemudian apakah kita langsung ke lembaga tempat kita kerja yang mewakili klaimnya atau kita pribadi sebagai peserta gitu. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhlis atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk penanya kedua dipersilahkan Bapak Ibu. Pak Panwas Panakota ingin bertanya. Silakan Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan, seandainya dari Bawaslu tidak ada menjalin kerjasama, kalau kita yang masing-masing kecamatan mau bergabung di BPJS Kerjaan, apakah boleh per kecamatan tanpa terikat dengan Bawaslu Kabupaten? Itu saja Pak. Oke. Siap Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk penanya ketiga atau penanya terakhir dipersilahkan. Ayo Bapak Ibu, bisa di raise hand atau langsung di unmute mikrofonnya kalau mau bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, oke Pak, terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Mohon kacamata maaf, Pak. ya. Ya, mohon maaf ini Pak Ketua, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak senior-senior yang ada pada kesempatan ini. Untuk itu saya ingin bertanya mengenai BPJS ini yang sudah termasuk asuransi. Ini sangat menjanjikan buat kita yang takut nanti kematian supaya istri kita bisa dapat santunan. Ini sangat baik. Nah, suatu terobosan yang bagus sekali ini. Cuma pernah saya ikuti ini, yang saya ikuti kemarin, itu susah. Begitu terjadi suatu masalah, untuk mengambil santunan ini susah sekali. Nah, untuk itu, saya ingin bertanya kepada pemateri pada kesempatan ini, kira-kira bagaimana ke depan? Kalau terjadi permasalahan itu, kemana kita bisa mendapat kemudahan dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita apabila mendapatkan hambatan-hambatan di kemudian hari untuk menggugat hak kita tadi. Nah, ini yang saya ingin dijelaskan karena beberapa pengalaman kami di asuransi itu sangat sulit sekali mengurusnya ini. Giliran menagih ini asik, artinya penyampaian untuk kita sangat membuat kita tertarik. Nah, tetapi setelah terjadi permasalahan kita mengambil hak kita, biasa terlalu banyak itu aturan-aturan yang harus kita hadapi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Idrus Al-Hasni atas pertanyaannya. Langsung aja, ini sesi ketiga ini pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat bagus-bagus. Seperti pertanyaan pertama tadi dari Bapak Mukhlis, bertanya tentang prosedur klaim ketika kecelakaan kerja. Nah, kepada Ibu Salvia, dipersilakan untuk menjawab ketiga penanya untuk sesi terakhir ini. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Pak Mukhlis, Pak Idrus, hampir sama ya saya jawab sekalian karena ini terkait dengan prosedur klaim. Dan memang ada pengalaman, entah pengalaman BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain yang susah klaim. Jadi untuk prosedur klaim yang pertama untuk jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu sekalian, untuk jika terjadi risiko kecelakaan kerja, karena kami di Tojo Una-Una itu sudah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Klinik Darkutni, dan seluruh puskesmas di seluruh Tojo Una-Una melalui Dinas Kesehatan, sehingga Bapak Ibu jika terjadi risiko kecelakaan kerja bisa langsung mendapat perawatan di rumah sakit, klinik, atau puskesmas terdekat dengan hanya menunjukkan kartu dan KTP Bapak Ibu untuk kesempatan pertama, dan kemudian wajib harus ada laporan terkait kejadian kecelakaan kerja tersebut. Baik mohon maaf Bapak Ibu sendiri atau keluarganya atau saksi dari kejadian tersebut itu bisa melapor. Jadi bukan hanya Bapak Ibu aja yang melapor, karena kan kalau Bapak Ibu sekalian mohon maaf terjadi risiko, nggak mungkin Bapak Ibu yang lapor, tapi bisa jadi keluarga, ataupun teman-teman atau kerabat kerja ataupun saksi, seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu kalau nanti terdaftar itu perlu disampaikan kepada keluarga. Jadi kalau terjadi risiko itu bisa dilaporkan dari berbagai pihak yang mengetahui kejadian kecelakaan kerja tersebut. Begitupun juga dengan pihak Bawaslu yang memang mengkoordinir untuk Bapak Ibu sekalian. Pasti ada laporan yang masuk sehingga kita bisa saling koordinasi seperti itu. Tapi untuk pertolongan pertama di rumah sakit, klinik Darkutni atau puskesmas terdekat, karena kami sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, itu bisa langsung ditangani dengan menunjukkan kartu atau dan KTP seperti itu. Untuk kecelakaan kerja, yang klaim prosedur klaim yang kedua adalah prosedur klaim untuk jaminan kematian. Ini untuk yang meninggal di luar kecelakaan kerja. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Ini Bapak Ibu,
syaratnya itu tidak susah karena semuanya Bapak Ibu punya. Nah, yang pertama adalah KTP. Tidak mungkin tidak ada KTP karena kita warga Indonesia wajib punya KTP. Kemudian kartu keluarga, otomatis ada. Oke. Kemudian yang sudah menikah, mohon maaf itu harus punya akta nikah atau buku nikah. Bagaimana kalau yang belum menikah? Belum menikah, nanti minta surat keterangan belum menikah dari kelurahan terdekat. Kemudian surat keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris ini juga minta di kelurahan. Nah, akte kematian otomatis jika meninggal pasti dapat langsung akte kematiannya dikeluarkan dari Capil. Oke. Dan yang terakhir adalah rekening. Rekening dalam hal ini adalah ahli waris karena ahli waris yang akan menerima. Ahli warisnya siapa? Kalau yang sudah menikah, kalau bapak, mohon maaf yang jadi risiko, berarti istri atau suami yang ditinggalkan. Kalau seumpamanya, mohon maaf, istrinya sudah tidak ada atau suaminya tidak ada, turun ke anak. Oke. Kemudian kalau anaknya tidak ada, artinya orang tua yang dapat. Ayah atau ibu, salah satunya ditunjuk. Kalau ayah dan ibunya sudah tidak ada, mohon maaf, turunnya ke saudara kandung. Oke, ditunjuk salah satunya. Jadi Bapak Ibu tidak ada syarat yang susah karena semuanya kita punya. Gitu. Tidak ada tambahan lainnya yang memang Bapak Ibu menganggap itu sulit untuk didapat, tidak. Karena itu semuanya kita punya. Itu syarat klaim. Termasuk yang tadi ditanyakan oleh Pak Idrus bahwa syarat klaimnya susah, tidak, karena hanya yang sudah dimiliki oleh kita sendiri. Seperti itu, KTP, kartu keluarga, akta nikah, akta kematian, surat keterangan ahli waris diambil dari kelurahan, kemudian rekening ahli waris. Karena untuk saat ini kami memberikan santunan atau klaim itu tidak bisa tunai Bapak Ibu, semuanya via rekening yang dituju. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu jika ingin didaftarkan masing-masing kecamatan tanpa terikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kami melakukan sosialisasi, memang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten, tapi memang untuk pendaftarannya bisa dipilih di kolektif langsung ke Bawaslu-nya atau ke masing-masing kecamatan, seperti itu. Mana yang cepat, mana yang baiknya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi memang bisa juga dari masing-masing kecamatan untuk kolektif di satu kecamatan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Salvia. Kepada 3 penanya terakhir, bagaimana apakah sudah jelas? Atau mungkin untuk yang dari Ampana Kota tadi ya, kalau dia mau individu itu per kecamatan, seenggaknya dari sekarang itu mungkin sudah bisa yang ngumpulin daftar namanya terlebih dahulu. Jadi udah bisa dikolektif mana anggota-anggotanya. Jadi nanti ketika sudah mau mendaftar, setidaknya sudah punya data gitu. Jadi untuk mempermudah seperti itu, Bapak. Pak, boleh saya memperjelas saja, Pak, boleh? Oh, silakan, Bapak. Ingin memperjelas tadi ini masih kurang jelas terkait masalah yang sudah punya kartu bisa diaktifkan kembali atau tidak, supaya tidak banyak administrasi lagi yang harus kita masukkan. Mumpung kami dari Panwas Walaya Kepulauan itu hampir sebagian besar adalah Panwas kemarin yang tahun 2020 dan otomatis sudah punya kartu. Nah, ini kalaupun itu bisa langsung diaktifkan kembali dengan data yang sudah ada, dengan kartu yang sudah ada, maka kami akan memasukkan nama, dilampirkan dengan SK terbaru yang saat ini ada. Kalaupun bisa, kalau tidak ya kita daftar baru lagi, seperti itu. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Bapak Muhlis atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi ya Pak ya, terkait kepesertaannya yang sudah aktif,
kita perlu waktu untuk mengecek terlebih dahulu, Bapak. Jadi tadi di slide itu di akhir sudah ada kontak kita. Nanti boleh untuk dikontak nomor kita. Apakah di WA aja, nanti difotoin kartunya, nanti bisa kita cek, Pak, kepesertaannya masih aktif atau tidak. Gitu ya Bapak, ini ada kontak kita, nanti boleh di WA aja, nanti karena kita butuh pengecekan terlebih dahulu Bapak, terkait kepesertaan yang aktif tadi. Dan memang kepesertaan BPJS Tenaga Kerja itu jika memang sudah tidak aktif Bapak, itu bisa langsung nonaktif dan kartunya itu lebih baik dibuang Bapak gitu. Jadi biar mungkin nggak numpuk punya 2 atau 3 kartu karena sebelumnya pernah terdaftar. Jadi ini ada kontak kita, ada saya Vicky atau ada rekan saya Adimas dan Ibu Salvia pimpinannya, nanti boleh aja di WA difotokan kartunya Bapak, nanti bisa kita cek untuk pengecekannya apakah aktif, harus daftar kembali atau bisa dilanjutkan. Gitu Bapak Muklis, apakah sudah cukup jelas? Siap-siap Pak, terima kasih penjelasannya. Siap Bapak Ibu, 3 sesi pertanyaan sudah selesai. Barangkali Bapak Ibu kalau masih punya pertanyaan lagi, ini kontak kita, nanti boleh di WA atau japri aja secara personal, atau barangkali tadi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tapi masih malu-malu ya, nggak apa-apa, nanti ini dikontak aja kita di WA, karena untuk mempersingkat waktu juga kita akhirin untuk sesi diskusi tanya jawabnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masukin acara yang terakhir sebelum penutup, yaitu closing statement. Ini kita mohon dari perwakilan masing-masing instansi dari BPJS Tenaga Kerja dan juga Bawaslu untuk memberikan closing statement, bisa berupa ajakan, arahan, ataupun penegasan terkait dengan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Untuk yang pertama, langsung aja kita mohon waktu dan kesediaannya kepada Bapak Dr. Andus Abbas selaku Ketua Bawaslu Tojo Una-Una untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya menegaskan kembali terkait apa yang saya sampaikan dari awal terkait dengan program ini. Pada intinya dan pada dasarnya kami sebagai Bawaslu sangat mendukung, karena memang dari sisi manfaat memang sangat kita sudah sudah bisa lihat apa yang dijelaskan tadi, bahwa mungkin kita tidak bermimpi atau tidak berharap juga jangan sampai sakit, itu harapan kita. Tetapi andaikan memang tidak diminta-minta sakit atau memang sampai menemui ajal, itu pasti akan berlaku kalau kita memang mendaftar dari hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, lagi saya mengapresiasi dan memang memberikan dukungan dan mengajak jajaran kami untuk segera mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS yang sudah disampaikan tadi. Saya kira itu harapannya Bawaslu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada Bapak Dr. Andus Abbas atas closing statement-nya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung aja closing statement dari Kepala BP Jam Sostek Tojo Una-Una, Ibu Salvia Latuhin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Abbas selaku pimpinan Bawaslu dan Bapak Ibu sekalian Panwaslu di kecamatan dan desa. Untuk kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan yang sangat baik manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas selama proses penyelenggaraan pemilu ke depan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat baik. Kami harapkan dengan setelah dilakukannya sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri, dikolektifkan dari masing-masing kecamatan untuk terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dalam bertugas Bapak Ibu sudah tidak perlu cemas karena adanya risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia. Untuk kedepannya izin Bapak Ibu yang sudah absen ataupun belum absen nanti bisa
dilakukan absen, sehingga nanti mungkin kalau dimungkinkan kita bisa membuat grup WhatsApp supaya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan disampaikan karena Bapak Ibu belum mengerti, itu bisa kita diskusikan dalam grup WhatsApp itu, dan grup WhatsApp itu bisa juga digunakan untuk koordinasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salvia Latuhin atas closing statement-nya. Nah, Bapak Ibu, sampai kita di penghujung acara, di penutupan, terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah join pada sosialisasi manfaat program BPJS Tenaga Kerja kepada pengawas penyelenggara pemilu Kabupaten Tojo Una-Una. Mewakili BPJS Tenaga Kerja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kekurangan dalam penyelenggaraan Zoom pada pagi hari ini. Dan saya selaku MC mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga para pengawas penyelenggara pemilu seperti Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Kecamatan, Panwaslu, Lapangan, dan lain dalam bekerja selalu diberikan kesehatan, sehat, dan juga kelancaran untuk semua kegiatannya. Kami akhirin kegiatan pagi ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Abbas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa namanya? Pak Korseknya kita itu, Pak Isu, Pak Isu dengar? Ini ada dengan saya dia. Oh iya, Pak Isu. Terjadi. Jangan terlalu banyak buang-buang waktu. Bapak mau waktu itu lagi apa? Dan kalau banyak cari apa? Jangan begitu Pak Yesus. Kasih cair apa-apa. Akan ini kekulangan. Sorry. LPJ, BPD kirim hari Kamis. BPJ ke siapa itu? Hari Kamis. Iya, supaya